Baiklah, podcast kali ini kita akan membahas True Beauty episode 223. Buat kalian yang penasaran dengan versi translate bahasa Indonesia maupun bahasa yang lain, kalian bisa cek di channel YouTube sebelah dengan nama yang sama, yaitu Strawberry Pie, di episode terbaru yang akan ditayangkan segera malam ini dan kemungkinan paling lambat besok akan dirilis. So, welcome buat kalian yang sudah membaca episode kali ini di aplikasi Naver Webtoon. Kini kita akan mengulas apa saja yang terjadi di True Beauty episode kali ini. Di awal panel kita diperlihatkan Jukyung dan Suho yang bertemu di Lotte World untuk berkencan. Di sini Suho berencana untuk melamar Jukyung, namun Jukyung ini punya acara, yaitu berkencan menggunakan seragam sekolah. Nah, di sanalah Jukyung dan Suho berfoto sebelum rambutnya berantakan karena Jukyung berencana untuk menaiki salah satu wahana yang memacu adrenalin gitu. Tapi banyak banget orang-orang di sana yang mengenali Jukyung sebagai Barbie-cho. Mereka berdua pun menikmati wahana yang ada. Walaupun begitu, Jukyung hanya menikmati sendiri karena Suho tampak panik sekali ketika menaiki wahana-wahana tersebut. Nah, jadi rencananya Suho untuk melamar gagal di sini. Lalu setelah mereka selesai menaiki wahana-wahana tersebut, nampak Suho yang selesai berfotoria dengan Jukyung akhirnya kelelahan. Nah, di situ mereka berdua memutuskan untuk makan di suatu tempat karena mereka berdua sudah lapar. Selama makan, Jukyung menceritakan betapa senangnya dia dengan kegiatan dia hari ini bersama Suho. Dan di situ Jukyung terus saja menggoda Suho hingga membuatnya panik. Nah, setelah mereka berdua selesai makan, Jukyung mengajak Suho untuk memasuki wahana horor. Karena seperti yang kita tahu, Jukyung itu pecinta horor banget di sini. Di situ kita diperlihatkan Jukyung yang bersemangat sekali mencoba untuk memasuki wahana tersebut. Lalu tiba-tiba ia teringat dengan masa lalunya, yaitu kenangan buruknya ketika mencoba memasuki wahana horor tersebut. Nampak Jejoa yang mencoba untuk membuli Jukyung di masa SMP hingga Jukyung itu trauma karena Jukyung yang sendirian sedang mencoba melihat wahana horor tersebut. Walaupun di sini Jukyung sudah berusaha untuk melupakan semua kenangan-kenangan buruk yang terjadi di masa lalu, Jukyung di sini masih saja tetap khawatir dan merasakan trauma dari kenangan-kenangan tersebut. Nampak di depan Suho, Jukyung menunjukkan ekspresi baik-baik saja. Walaupun begitu, Jukyung tetap saja nampak khawatir di depan Suho. Sebenarnya di sini harusnya Jukyung udah sembuh ya dari trauma-traumanya karena dia kan udah memutuskan dan dia udah gak ketemu Bojongjo lagi alias Jejoa gitu. Dan di sini Jukyung tetap saja mengingat kenangan buruknya di masa lalu. Lalu ketika Jukyung menangis, di situ Suho melihat Jukyung bersedih. Di sini Suho berusaha untuk menghiburnya dan mencoba untuk mengajaknya bersama-sama masuk ke wahana horor tersebut. Melihat tingkahnya Suho mencoba menghiburnya, Jukyung di sini merasa tenang kembali. Dari sinilah Jukyung itu menyadari Suho itu selalu ada saat-saat di masa sulit Jukyung. Bahkan di masa lalu, di kenangan buruknya Jukyung tersebut, saat SMP Suho itu sempat menolong Jukyung pas menggunakan topeng mengerikan yang dipasang sama Jejoa. Jadi kayaknya udah takdir aja sebenarnya Jukyung itu ketemu Suho. Bahkan dari kecil Jukyung dirundung, dibully kayak gitu, Suho masih sempet-sempetnya menolong Jukyung di masa-masa tersulitnya. Disitulah Jukyung kembali ceria dan menikmati wahana horor tersebut bersama Suho. Setelah memasuki wahana horor tersebut, Jukyung mengungkapkan kalau dirinya membutuhkan Suho. Mendengar hal itu, Suho teringat sesuatu, yaitu ia mencoba untuk melamar Jukyung. Dan disinilah Suho mencoba untuk mempersiapkan sesuatu, dan saat Suho masih kesulitan untuk mengungkapkan isi hatinya, entahlah ini kayaknya dia gugup aja gitu sebenarnya. Jadi nggak bisa langsung mengungkapkan kalau dirinya pengen menikahi Jukyung. Sebenarnya tinggal ngomong aja. Di situ Suho berkata, "Jukyung, aku..." Tiba-tiba suara parade dari luar terdengar sangat kencang hingga menggagalkan lamaran Suho. Di situ Jukyung mencoba untuk mengajak Suho untuk menonton parade tersebut. Wah, ini gagal berapa kali udahan.
padahal dia udah nyiapin sesuatu di tangannya. Dan di sini terlihat Jukyung itu malah lebih antusias untuk mendengarkan dan mencoba untuk menonton parade yang ada di luar tanpa menghiraukan Suho. Akhirnya setelah wahana selesai, mereka pun pulang. Terlihat Suho yang murung kehilangan banyak kesempatan seharian untuk mencoba melamar Jukyung. Selama perjalanan pulang, Suho ini mencoba untuk mengajak Jukyung pergi ke suatu tempat. Dan sesampainya di tempat tersebut, Suho yang memanggil Jukyung berniat untuk menyampaikan sesuatu. Nah, suasananya kan udah romantis banget dan pas buat ngelamar Jukyung. Tapi saat Suho mencoba untuk mengatakan kalau dia mencoba untuk melamar Jukyung, tiba-tiba hujan deras pun mengguyur mereka berdua. Aduh, kasihan banget ini Suho. Saking derasnya hujan tersebut sampai suaranya Suho udah gak kedengeran. Karena gagal melamar Jukyung, saat Suho pulang dan mandi, Suho terus saja bingung. Tapi setelah selesai mandi dan melihat Jukyung tertawa melihat acara TV, Suho tersenyum dengan lebar. Kayaknya di sini Suho udah berpikiran bodo amat deh sama suasana romantis, langsung aja di sini dia memeluk Jukyung dan berkata kalau ia mencintai Jukyung, lalu menciumnya. Dan disitulah Suho mengajak Jukyung untuk menikah secara langsung. Jukyung yang bingung karena situasi yang mendadak akhirnya menyetujuinya. Baiklah, keesokan harinya di tempat konser Sojun, nampak semua teman Sojun datang. Mereka sangat bangga dengan Sojun yang dulu cuma tukang karaoke di Karaoke Coin. Sungho, Haekyung, dan lainnya menyombongkan diri masing-masing atas pencapaian Sojun. Bahkan di situ ada Chaerin dan Suah ingin menonton Sojun lebih dekat. Nampak terlihat Sojun sedang menyanyikan lagu di atas panggung. Sementara itu, Jukyung yang menonton Sojun menyadari kalau akhirnya mereka semua telah menemukan jalan untuk bahagia di jalan mereka sendiri. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.